Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my wonderful students. We meet again in our new topic today, still in English class with me, Miss Delia. Well, today in our meeting, I would like to explain to you about recount text. What is it? Let's we study and explore it together. Here we go. We will study about the definition of recount text first. What is recount text? It is a text which tells something happened in the past. Nah, recount text adalah salah satu jenis teks yang menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Nah, recount text ini adalah salah satu teks wajib yang dipelajari di SMP, khusus diberikan untuk anak kelas 8. Recount text berkaitan erat sekali dengan pembelajaran kalian di chapter sebelumnya yang membahas mengenai simple past tense atau past tense. Nah, dari simple past tense tersebut, kalian akan belajar mengenai recount text, yaitu teks yang menceritakan sesuatu yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Oke, sesuatu seperti apakah yang terjadi di masa lampau yang ingin kalian ceritakan atau yang ingin seseorang ceritakan? Sesuatu di masa lampau itu bisa jadi pengalaman yang menyenangkan seperti vacation, berliburan ya, get a vacation with your family. Itu bisa jadi pengalaman yang menyenangkan yang bisa diceritakan kembali. Pengalaman yang bisa menyenangkan bisa juga tidak. Oke, pengalaman selanjutnya mungkin berupa watching concert. Bagi sebagian orang yang sangat menyukai musik, menonton konser adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, pengalaman ini akan diceritakan kembali kepada teman-teman yang lain. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan recount text. Lalu seperti apa lagi? Mungkin hang out with friends ya, berkumpul dengan teman-teman, rasanya pasti menyenangkan sekali. Nah, lalu ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah dialami, seperti mungkin masa kecil kalian pernah jatuh dari sepeda dan rasanya tidak enak. Nah, got accident. Nah, hal seperti itu pun bisa dijadikan cerita untuk recount text. Tapi ingat, recount text terjadi benar-benar peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Selanjutnya, we will study about type of recount text. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis recount text. Kalau tadi sudah tahu pengertiannya, sekarang kita mendiskusikan atau membahas mengenai jenisnya. Ada berapa jenis? Oke, yang pertama disebut dengan personal recount. Apa itu personal recount? Yaitu writer's personal experience, teks recount yang menceritakan pengalaman pribadi penulis. Misalkan kalian punya pengalaman berlibur di Bali tahun lalu. Nah, itu bisa jadi sebuah teks recount yang bersifat personal karena itu benar-benar menceritakan pengalaman pribadi. Nah, contohnya vacation in Bali, trip to the zoo, dan lain-lain. Yang kedua disebut dengan factual recount. Namanya saja sudah factual ya, berarti berdasarkan fakta yang ada. Nah, apa itu factual recount? Yaitu report about factual news which happen in past. Menyajikan laporan berita yang benar terjadi di masa lampau. Nah, contohnya di sini tragedi Trisakti, pasti tahu ya pada saat reformasi. Peristiwa G30 SPKI semua pasti tahu. Nah, itu semua apabila diceritakan kembali berarti kalian sedang membuat factual recount.
yaitu recount yang berdasarkan fakta yang pernah terjadi di masa lampau. Jenis ketiga disebut dengan biographical recount. Apa itu biographical recount? Yaitu retell someone's life. Teks recount yang menceritakan kehidupan seseorang. Contoh, biografi Soekarno, biografi Kartini, biografi Ibnu Sina, dan lain-lain. Nah, ini semua kalian pasti sudah tahu ya, bahwa buku-buku biografi yang kalian baca disebut dengan biographical recount. Jenis yang keempat disebut dengan imaginative recount. Apa itu imaginative recount? Yaitu retell imaginative story happens in past, yaitu teks recount yang menceritakan cerita imajinasi seseorang di masa lampau. Misalkan seseorang yang menceritakan mimpinya kepada orang lain. Nah, disebut imajinatif karena benar-benar imajinasi, ya. Nah, itulah imaginative recount. Jadi ada 4 jenis text recount. Pertama personal recount, kedua factual recount, ketiga biographical recount, dan keempat imaginative recount. Next, we talk about the purpose of the text. Kita akan membahas sekarang mengenai tujuan text recount. Untuk apa sih text recount ini ditulis? Oke, perhatikan pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan pertama yaitu why is the text written? Ke pertanyaan kedua, the text is written for bla 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 bla. Yang ketiga, what is the purpose of the text? Kemudian yang keempat, what is the social function? And then what is the writer's intention? Nah, perhatikan ya, di sini apabila kalian nanti bertemu soal-soal ujian atau ulangan yang membahas kalimat ini. Nah, kalimat ini yang Ibu sudah tandai berwarna hitam, semuanya berarti mengarah kepada tujuan teks recount ditulis. Nah, tentu kalian penasaran untuk apa sih teks recount itu ditulis oleh seseorang, ya. Nah, ini dia. Tujuan teks recount ditulis atau why is the text written, atau the text is written for, atau what is the writer's intention, apa sih maksud penulis menulis teks recount? Oke, ini dia. Yang pertama, to share unique or unusual experience, ya, untuk berbagi pengalaman yang unik dan pengalaman yang tidak biasa, ya, namanya saja unik ya, tentu luar biasa barangkali. Nah, to share unique or unusual experience, itu tujuan pertama dari text recount. Lalu tujuan kedua, to retell something unforgettable, untuk menceritakan kembali hal-hal yang tak terlupakan. Pasti kalian punya pengalaman yang kalian ingat sampai kapanpun selama kalian hidup. Nah, itu gunanya text recount. Lalu yang ketiga, to give information about an incident. Nah, untuk memberi informasi tentang terjadinya suatu insiden. Misalkan kayak factual recount tadi yang menceritakan kejadian yang benar-benar faktual dan terjadi di masa lampau. Nah, itu tujuannya adalah untuk memberi informasi. Kemudian yang keempat, to make readers learn something. Nah, untuk membuat pembaca belajar sesuatu dari teks tersebut berdasarkan pengalaman yang ditulis. Nah, itu semua adalah purpose dari recount text. Next, we talk about generic structure atau struktur teksnya. Seperti apakah struktur teks recount? Oke. Yang pertama disebut dengan bagian orientation. Bagian di mana berisi pengenalan informasi tentang siapa, who, di mana, where, dan kapan, when peristiwa itu terjadi. Nah, bagian orientasi memuat informasi tersebut. Siapa yang diceritakan di dalam teks, di mana
cerita peristiwa itu terjadi dan kapan. Jadi ingat kuncinya ada who, where, dan when. Apabila ada paragraf yang memuat informasi tersebut, berarti bagian pertama dari teks tersebut disebut dengan orientation. Contohnya di sini, apabila nanti kalian bertemu dengan teks recount yang diawali dengan kata informasi tentang kapan, nah biasanya sangat jelas ya, kayak 2 weeks ago, I and my friend went to Bali to have a vacation. Nah, apabila ada kalimat di awal paragraf diawali dengan informasi waktu yaitu when, kemudian siapa, yaitu kalau informasi waktu di sini when itu ada warna merah ya, kalimat berwarna merah, ada kata 2 weeks ago, berarti kita tahu dia menunjukkan waktu. When 2 weeks ago. Kemudian I and my friend, who, siapa? Ada saya dan teman saya, berarti partisipan dalam cerita. Kemudian went to Bali, where? Nah, di mana peristiwa tersebut terjadi? Yaitu ada di Bali. Nah, jadi bagian pertama disebut dengan orientasi, berisi pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Yang kedua, bagian dari struktur teks recount disebut dengan events, yang artinya peristiwa atau kejadian, di mana bagian events ini berisi rangkaian peristiwa atau kejadian yang ada dalam cerita. Nah, jadi teks recount itu tersusun atas beberapa peristiwa-peristiwa yang dirangkai jadi satu cerita. Nah, biasanya peristiwa-peristiwa tersebut terdapat setelah bagian orientation. Ya, misalkan di sini contohnya, 2 weeks ago I and my friend went to Bali to have vacation. Nah, mungkin ini bagian orientasi. Kemudian sisanya, we stay at the hotel, berwarna merah. Ada events pertama. Ya, kemudian ada warna biru, we did sunbathing at morning. Nah, ini events kedua. Kemudian ada warna orange, we ate seafood at the restaurant for lunch. Nah, ini events ketiga. Then we played banana boat in the afternoon. Nah, ada yang berwarna ungu sebagai events keempat. Nah, jadi teks recount itu terdiri atas rangkaian peristiwa yang ditunjukkan dalam cerita tersebut. Oke. Bagian ketiga disebut dengan reorientation atau kesan. Nah, bagian reorientation biasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami oleh penulis. Nah, mungkin menurut penulis peristiwa tersebut menyenangkan, maka dia boleh menutup paragraf recount-nya dengan it was a really wonderful moment in my life. Nah, apabila kesannya peristiwa tersebut buruk, ya penulis tinggal menambahkan kesan di akhir paragraf. Nah, bagian ini bersifat opsional. Kadang ada dalam teks, kadang tidak. Nah, anak-anak harap diperhatikan baik-baik struktur dari teks recount, karena setelah ini ada latihan yang Ibu berikan di slide ini terkait dengan struktur teksnya. We will study about the language features atau komponen kebahasaan teks recount. Oke, pertama, komponen kebahasaannya menggunakan past tense, using past tense. Jadi teks recount semuanya ditulis dalam bentuk past tense. Makanya kenapa chapter kemarin kalian belajar menggunakan simple past tense dengan baik, karena setelah ini kita akan membahas teks recount yang semua teksnya ditulis dalam format past tense. Nah, seperti apa contohnya? Nih, kalian pasti sudah tahu. They went to Bali, ada when yang menandakan penggunaan verb 2. Ada she took juga verb 2 dari bentuk pertamanya take. Kemudian ada bought juga bentuk kedua dari kata buy. So, semuanya di sini menggunakan past tense. Lalu yang kedua, komponen kebahasaannya adalah using adverb of time, menggunakan adverb waktu. Seperti apa? Nah, seperti tadi yang kita temukan di bagian orientation, ada 2 weeks ago
last year, 5 months before. Nah, itu semuanya disebut dengan adverb of time. Lalu yang ketiga, menggunakan action verb atau kata kerja aksi, kata kerja yang membuat kita bergerak. Contohnya di sini, tapi tentunya action verbnya dalam bentuk verb 2 ya, karena dia sudah lewat. Kayak went, took, and bought itu action verb. Dalam satu teks recount itu bisa terdapat banyak sekali action verb. Di latihannya nanti di sesi latihan kalian cukup menuliskan 3 sampai 4 saja action verb yang kalian temukan dalam satu teks report. Kemudian yang keempat, using conjunction, menggunakan kata hubung. Seperti apa kata hubung yang ada dalam teks recount? Nah, seperti ini ada kata first, then, after that, dan next. Nah, ini kata hubung ini menghubungkan events demi events, menghubungkan rangkaian peristiwa demi peristiwa hingga membentuk satu cerita. Jadi dia butuh konjungsi atau kata hubung sehingga dia jadi satu kesatuan serangkaian peristiwa. Nah, itu komponen kebahasaannya. Nah, ini dia. This is a really important to you. We will study to analyze this structure. Ini adalah bagian yang penting, jadi tolong disimak. Kita akan belajar menganalisa struktur teks recount, karena setelah ini tugas kalian adalah menganalisa sama persis dengan yang ibu jelaskan, yang akan ibu jelaskan berikut ini. So, tetap disimak baik-baik. Nah, perhatikan, ibu punya paragraf pertama. Last Wednesday, I came late to my school because I played PlayStation until 2 a.m. in the night. Because that I woke up late. Perhatikan anak-anak, ada kata last Wednesday di situ, ya. Kemudian ada subjek I, kemudian ada kata late to my school, ya. Berarti kita tahu ini disebut dengan bagian orientation. Orientation memang selalu terdapat di awal paragraf atau di paragraf pembuka teks recount. Next, masih di teks yang sama, I woke up at 6:30 a.m. and the class would be began at 7 a.m. Then I ran to bathroom to take a bath. I usually had breakfast for after took a bath. But in that day, I did not do that. I always went to school by my motorcycle. But in that day, I forgot where I put the key. So I went to the school by public transportation. It made me took a longer time. I arrived at school at 7:15 a.m. I ran to my class, but I saw my teacher has stood in front of the class to teach. I entered my class, and of course my teacher was angry to me because I came late. Dari paragraf kedua ini kita tahu terjadi serangkaian peristiwa yang membentuk suatu cerita bahwa si penulis datang terlambat dan akhirnya telat masuk kelas dimarahi oleh gurunya. Jadi bagian yang berisi rangkaian peristiwa ini kita sebut dengan nama events. Nah, bagian terakhir, it was my bad experience and I hoped I would not do that again. Nah, dari cara penulis menyebutkan bahwa itu adalah pengalaman yang buruk, berarti kita tahu ini adalah bagian kesan yang diberikan oleh penulis terhadap peristiwa yang dialaminya. Maka bagian kesan ini kita sebut dengan reorientation. Nah, itu baru strukturnya. Kita belum ke komponen kebahasaannya. Ada apa saja? Perhatikan di situ ada kata last Wednesday. Apakah itu last Wednesday? Ternyata last Wednesday menunjukkan adverb of time. Kemudian perhatikan lagi, ada kata I yang ditunjukkan oleh panah menunjukkan partisipan atau orang yang terlibat di dalam cerita atau kejadian dalam teks recount tersebut.
Lalu perhatikan lagi ada kata yang berwarna orange mulai dari came, kemudian played, kemudian walk, kemudian ada kata took dan masih banyak lagi. Maka semua itu disebut dengan action verbs ya. Kemudian ada kata then di sini yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning menunjukkan conjunction of time. Nah, lalu ada satu lagi di sini past tense. Ya, semua kalimat dalam teks ini memang ditulis dalam bentuk past tense. Nah, jadi nanti saat latihan kalian kalau disuruh mengisi tabel yang ada past tense-nya cukup tuliskan satu saja kalimat yang mewakili, jangan ditulis semuanya. Oke, that's all about the analyzing of the structure of recount text. Ya, setelah ini kalian akan berlatih menganalisa struktur teks recount seperti contoh berikut ini. Hasil analisanya kita pindahkan ke dalam tabel. Ini tadi hasil analisanya kita taruh di sini. Kita tahu tadi ada adverb of time yaitu last Wednesday, kemudian partisipannya ada I, kemudian action verbnya ada came, play, walk, took, and many more. Kemudian ada conjunction of time yaitu then. Past tense-nya tadi ada it was my bad experience ditandai dengan penggunaan to be was di sini, berarti ini sudah past tense. And then bagian orientation tadi kita bisa langsung memindahkan paragraf pertama ke sini ya. Nah, untuk bagian events tentu banyak sekali. Nah, nanti kalian boleh memilih 2 atau 3 event saja yang mewakili rangkaian peristiwa dalam teks recount, atau boleh mengcopy paste semuanya, tidak masalah. Nah, bagian terakhir yaitu reorientation, dipindahkan ke kolomnya. Nah, anak-anak, jadi seperti itu nanti latihan yang akan kalian kerjakan setelah menonton video dari ibu. Ada worksheet-nya, kerjakan persis seperti yang dijelaskan di dalam video. Well, ibu rasa that's all about recount text for today. I hope you can take all the lesson and can take the advantages from this video. We will meet again in our next activity. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.